Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 8 Februari 2023. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke. Masih harus ada yang kalian waspadai ya dari orang ini. Masih ada red flag-nya nih orang ya. Um, Masih ada tanda bahaya ya. Dan apa itu? Nampaknya kalian tahu sendiri ya. Kalau aku lihat kalian itu sudah merasakannya, karena di sini memang kalian itu seperti sudah diberitahu oleh semesta tentang red flag-nya dia ini apa. Dan mungkin kamu juga sudah diberitahu gitu ya bahwa orang ini ada red flag-nya dan itu ternyata masih gitu ya, masih orang ini tetap masih mengincar kamu ya, orang ini masih tetap menginginkan kamu, masih tetap mencintai kamu ya, ingin memiliki kamu orang ini. Jadi kalau aku lihat masih ya, masih punya pengharapan ya kamu bersama dia. Karena ya gimana, cuman sama kamu dia merasakan sesuatu yang beda gitu ya. Kamu itu orang yang sangat energi, kamu orang yang sangat apa ya, bisa membuat dia merasa gembira gitu ya. Ada religious factor. Aku lihat kayaknya kalian ini ada perbedaan ya, bisa jadi perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, kebudayaan ya. Em, Intinya ada yang berbeda di antara kalian, bahkan keyakinan, tradisi seperti itu ya. Yang mungkin inilah yang membuat hubungan kalian itu agak kurang merasa nyaman satu sama lain ya. Merasa kayak tidak puas ya satu sama lain. Kalau aku lihat di sini tuh apa ya? Ada yang dipengaruhi oleh pendidikan agama atau jalur spiritual gitu ya. Kalau jalur 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 spiritual itu maksudnya adalah uh, kebaikan yang kita terima, tapi tidak hanya untuk kita kebaikannya, tapi bisa juga disebarkan ke orang lain. Kayak misalkan pendidikan agama gitu ya. Nah, yang seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu mungkin sering mengajarkan dia tentang rajin ibadah, ingat waktu untuk ibadah seperti itu ya, atau selalu berbagi seperti itu ya, bersodakoh seperti itu ya kalau aku lihat. Nah, terus itu juga kalau aku lihat di sini, kamu itu banyak sekali memberikan pelajaran ke dia untuk selalu ingat Tuhan, kayak gitu ya kalau aku lihat. Nah, dari perbedaan inilah dia merasakan adanya apa ya, ikatan yang kuat. Ya, semakin adanya ikatan kuat karena saling 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 memberikan semangat gitu ya. Hmm, Honeymoon, aku lihat juga mungkin di sini dia akan datang ya, dia akan datang mungkin secara fisik dia akan datang ke kamu karena kalau aku lihat di sini orang ini tuh LDR ya dengan kamu, LDR agak jauh, lumayan jauh, mungkin sampai dibedakan oleh lautan nih atau perairan, bisa juga mungkin sampai beda negara ya. Dan kalau aku lihat juga mungkin dia ini sehari-harinya atau kehidupan pekerjaannya harus apa ya,
membutuhkan dia untuk berpergian, sehingga di sini kalau aku lihat apa ya, untuk bisa ada quality time bagi kalian berdua aja sulit gitu ya. Untuk komunikasi pun sulit kalau aku lihat di sini. Tapi aku rasa nih orang kayaknya ada keinginan untuk datang secara fisik ke kamu, karena kalau aku lihat di sini dia merasa kamu adalah belahan jiwa dia, sehingga mau sejauh apapun dia pergi dari kamu, dia selalu merasakan rindu, ingin bertemu, ingin memiliki seperti itu. Bahkan kalau aku lihat di sini, orang ini tuh selalu memanggilmu dalam apa ya, dalam batin gitu ya. Sehingga di sini kalau aku lihat sebenarnya batin kamu dengan dia itu sangat terpaut kuat ya. Jadi kalau dia lagi rindu kamu, lagi menyebut-nyebut namamu, kamu itu sering merasakan sesak di dada atau merasakan tidak enak gitu ya perasaannya. Terus itu mungkin kamu juga kadang kepikiran dia, rindu dia juga seperti itu ya. Jadi ada ikatan yang kuat. I love you, please believe me. Ya, em, dia dia cinta banget sama kamu ya, dan dia berharap kamu percaya itu, gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, berarti kamu itu ini loh, apa namanya, hmm, sudah mulai pudar perasaannya, sudah mulai tidak yakin gitu ya tentang perasaan dia ke kamu. Jadi intinya di sini kamu kayaknya sudah mulai me- mempertanyakan perasaan dia kayak gitu. Kalau kata dia sih di sini ya dia dia masih cinta. Tolong percaya itu gitu ya. eh Kalau dia terus terus dia bilang begini, bagaimana kamu bisa mencintai aku? Karena gini, orang ini tuh kayaknya ngerasa kayak apa sih kelebihan dari dia? Apa sih yang kamu lihat dari dia? Kok bisa kamu itu sebucin itu, secinta itu sama dia, sesuka itu sama dia? Ya, dia di sini pun terheran-heran kenapa kamu bisa suka gitu loh sama dia. Nah, di sini pun dia sejujurnya tuh nggak pernah merasakan yang namanya cintanya sekuat ini dengan kamu, kecuali dengan kamu ya. Kalau dengan yang lainnya, dengan yang sebelum-sebelumnya, pasangan dia yang sebelum-sebelumnya, dia tuh nggak pernah ngerasain cinta yang sekuat ini, gitu loh. Yang apa ya, seterikat ini, gitu. Ya, aku belum pernah begitu mencintai seseorang, ya, yang sekuat ini maksudnya itu, ya. Mungkin dulu dia ya hanya untuk apa ya? Peneman hidup ya, teman hidup, terus itu ya pemuas nafsu. Tapi kalau kamu itu ada ikatan yang kuat banget karena di sini juga ada soulmate ya. Jadi kalau aku rasa orang ini tuh benar-benar yang sampai terheran-heran gitu loh. Kok dia sampai segininya banget sama kamu, kepikiran kamu terus, takut kehilangan kamu, apa ngerasa terikat banget sama kamu seperti itu ya. Oke, ada sesuatu mungkin yang kamu masih takutkan dari dia ya. Ini mengenai tentang em, apa ya? Kamu mungkin bisa jadi kamu merasa bersalah karena mungkin dia mengakhiri hubungan dia dengan pasangannya yang dulu gitu ya. Kata dia gini, ini bukan salahmu, ini bukan karena kamu. Aku memang lari dari pasangan dia yang kemarin, kayak gitu ya. Ini bukan karena ini bukan karenamu, aku lari dari cinta dia. Jadi maksudnya itu hmm, nggak ada sangkut pautnya dengan kamu. Dia memang ingin pergi dari pasangan dia yang sebelumnya. Terus kata dia, mohon sabar ya dengan dia karena mungkin ya dia sadar sih ya, kayaknya dia tahu bahwa sifat dia ini kekanak-kanakan. Dia belum bisa memprioritaskan kamu. Dia belum bisa apa ya, memfokuskan
untuk hubungan ini bisa terjalin dengan baik, seperti itu ya. Mungkin juga bisa jadi kalian belum ada komitmen, masih ya HTS gitu ya. Dia berharap kamu bisa sabar untuk menunggu dia. Mungkin memang masih ada yang perlu dia prioritaskan terlebih dahulu sebelum dia nantinya, apa ya, yakin untuk berkomitmen dengan kamu gitu ya. Bisa jadi mungkin dia harus memfokuskan keluarganya terlebih dahulu. Bisa jadi dia harus fokus dulu dengan karir dia atau apalah kayak gitu ya. Intinya masih ada yang perlu dia selesaikan terlebih dahulu gitu ya. Jadi dia berharap kamu masih mau bersabar dengan dia. Dan kalau aku lihat di sini kan kamu sudah mulai merasakan apa ya? eh, apa adanya yang berubah gitu ya. Kamu mulai mencurigai dia, kamu mulai mempertanyakan dia. Nah, di sini dia ingin bilang, tolong jangan ubah apapun tentang kamu ya, karena di sini aku lihat dia takut kamu bakalan berubah. Jadi ada kemungkinan kamu di sini tuh kayak udah pengen move on dari dia, atau mungkin sudah move on, atau mungkin sudah pergi dari dia. Ya, dia berharap kamu tidak berubah, ya tidak mengubah tentang perasaan kamu ke dia, sikap kamu, perhatian kamu, cintanya kamu ke dia, seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia masih takut kalau kamu berubah, kalau kamu meninggalkan dia, seperti itu. Aku rasa hubungan kalian ini sering sekali terjadi on off atau banyak sekali penundaan rencana atau janji-janji yang sudah apa ya sudah dibuat gitu ya. Semuanya tertunda, semuanya tidak terrealisasi ya karena kelakuan orang ini. Mungkin dari awal kalian menjalani hubungan dengan orang ini, dari awal kalian bertemu dengan orang ini tuh sudah menunjukkan bahwa di awal-awal pertemuan ya, dia menunjukkan kayak ada apa ya, kayak kayak semangat gitu ya untuk mengenal kamu, untuk lebih dekat dengan kamu. Tapi seiring berjalannya waktu, tiba-tiba orang ini tuh berubah sikapnya dan ternyata dia melakukan perselingkuhan ya. Em, dan kalau aku lihat juga di sini orang ini tuh telah melakukan penyalahgunaan sesuatu, bisa jadi narkoba, bisa jadi minum-minuman keras, bisa jadi apa menyelewengkan uang kantor seperti itu. Ya, intinya ada penyalahgunaan dari orang ini. Dan orang ini tuh kalau aku lihat dari dulu itu banyak sekali masalahnya akibat dari penyelewengan atau penyalahgunaan yang pernah dia lakukan ya, bahkan mungkin sampai sedetik ini ya, mungkin sampai sekarang pun dia masih banyak masalah ya. Dari penyalahgunaan itu, masalah di hidup dia itu kayaknya nggak berhenti berhenti ya, berentet kayaknya. Dan aku lihat di sini ketika dia selingkuh, ketika dia berbohong, ketika dia manipulatif atau apapun ya, intinya kenakalan-kenakalan dia apa ya, pengkhianatan-pengkhianatan dia aku lihat di sini terekspos. Jadi sebenarnya kami tuh udah tahu banget ya, orang ini udah sering banget menyelingkuhin kamu, sering banget bohongnya ya, dan semua itu kamu sudah tahu, semua itu sudah terekspos olehmu, kamu sudah ya mengetahui semuanya. Dan kalau aku lihat di sini orang ini tuh ya
mau nggak mau ya dia harus menerima konsekuensi dari tindakan dia yang mengkhianati kamu, ngebohongin kamu, menyakiti hati kamu, ya kalau aku lihat di sini. Terus otomatis kamu mungkin akan marah ya. Kamu marah, kamu kesel sama dia, mungkin juga kamu akhirnya menghindari dia, kamu mendiamkan dia, atau kamu bahkan pergi dari dia seperti ini ya, seperti saat ini. Kamu pergi dari dia. Tapi justru malah dia tidak apa ya, tidak terima gitu loh kamu perlakukan dia seperti ini. Dia tidak terima ketika kamu mengadili dia seperti ini. Kamu pergi dari dia, kamu marah ke dia, kamu apa ya, membongkar apa kesalahan-kesalahan dia di masa lalu. Kenapa kamu akhirnya memilih mundur dari dia, akhirnya kamu beberkan semua kebohongan-kebohongan dia, perselingkuhan-perselingkuhan dia. Tapi dia nggak terima dengan perilaku kamu ini. Dia tidak terima dengan apa namanya, keluh kesahmu ini gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia tahu bahwa dia salah, tapi dia tidak mau kamu salahkan kayak gitu ya. Dan dia tidak mau bukan aib ya. Kenakalan-kenakalan dia, pengkhianatan-pengkhianatan dia ini bisa terekspos ke halayak ramai gitu loh. Dia takut banget kalau aku lihat di sini. Makanya di sini dia walaupun dia salah, dia tetap menuduh kamu bahwa kamu tidak memperlakukan dia dengan baik seperti itu. Terus juga ada The Tower. Hubungan kalian sering banget terjadi perpisahan ya, atau mungkin bahkan sampai perceraian kalau aku lihat di sini. Kalian mungkin sudah bercerai dengan orang ini, dan ini juga menandakan bahwa kalian ini mengalami pengalaman yang sulit atau mengerikan yang membuat hubungan kalian itu tegang hingga mencapai titik puncaknya apa ya, rasa kesal, marah, jengkel seperti itu ya. Intinya emosi kalian tuh di puncaknya gitu ya. Dan disinilah apa ya, kalian itu akan diuji. Apakah kalian akan apa itu namanya, berusaha untuk mendukung satu sama lain dan menjaga komunikasi kalian agar tetap terbuka dan jujur. Jika kalian bisa untuk saling komunikasinya terbuka, jujur, terus itu bisa saling mendukung dengan hal-hal yang positif, bukan dengan perselingkuhan kamu dukung, enggak, tapi dengan hal-hal positif ya, tetap saling mendukung. Nah, maka hubungan kalian itu kalau aku lihat bisa bertahan dari kekacauan dari The Tower ini. Dan mungkin akan mengalami perubahan yang besar gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian tidak itu tadi ya, tidak bertahan dengan masalah ini, aku lihat ya itu yang terjadi adalah perpisahan. Karena memang The Tower ini didatangkan, atau masalah yang sangat pelik ini di hubungan kalian itu didatangkan memang niatnya adalah untuk membuat apa ya, hubungan kalian itu dasarnya itu kuat dan lebih jujur. Jadi kalau aku lihat di sini entah ini kamu ataupun dia, ada yang masih tidak jujur kepada pasangan ya. Bisa jadi keduanya, bisa jadi dia aja, bisa jadi kamu aja ya. Kalian situasikan aja. Intinya kalau aku lihat dari awal kalian bertemu ya, dari masa lalu kalian sering sekali The Tower ini keluar. Sering sekali terjadi masalah dan kalian kabur, kalian tidak mau bertahan, kalian tidak mau saling mendukung, dan kalian tidak mau komunikasi itu. Ya, yang penting adalah komunikasi di sini. Tapi kalian tidak mau saling jujur dan terbuka. Entah ini kamu ataupun dia. Nih ya, dikonfirmasi lagi dengan Five of Swords ya. Berarti memang komunikasi kalian ini tuh bukan hanya tidak ada keterbukaan dan kejujuran aja, tapi memang buruk ya. Artinya buruk itu bisa jadi
jarang sekali ada komunikasi. Kemudian kalaupun ada komunikasi itu nggak berdaging gitu loh omongannya. Ya paling hanya sekedar say hello, tanya kabar, abis itu udah gitu loh. Ya intinya nggak ada menceritakan atau buat rencana hubungan ini mau digimanain ya, mau kemana arah tujuannya itu nggak ada gitu ya. Intinya komunikasi kalian ini buruk banget kalau aku lihat ya. Akhirnya di sini timbullah perselingkuhan ya, kecurangan dari orang ini, penipuan dari orang ini. Kalau aku lihat ya, konfliknya sangat signifikan. Kalau signifikan itu berarti kan besar. Bisa jadi besar, bisa jadi berulang. Akhirnya besar gitu ya. Masalah kecil kalau diulang-ulang-ulang terus kan akhirnya jadi besar ya. Nah, intinya konflik di hubungan kalian ini sangat signifikan. Bahkan kalau aku lihat orang ini pun punya perilaku yang merusak diri sendiri ya. Misalkan dia selingkuh, selingkuh tapi misalkan dengan apa ya? eh, Pernah melakukan hubungan badan seperti itu ya. Ya, kita nggak tahu ya pasangannya itu memang bersih atau tidak gitu kan. Mungkin juga dia pernah ya melakukan hubungan badan dengan, maaf dikata, kupu-kupu malam seperti itu ya. Jadi orang ini tuh kalau aku lihat wow banget ya. Apa ya? Nakalnya itu luar biasa gitu loh ya. Jadi, kalau misalkan di sini kamu memilih untuk pergi ya, untuk meninggalkan, untuk bercerai, untuk berpisah dengan orang ini, sejujurnya kamu nggak perlu ragu ya, nggak perlu em, apa ya, takut apa ya, nggak akan baik-baik saja hidupmu. Justru malah kamu seharusnya merasa yakin gitu ya. Kenapa? Karena masalah hubungan kamu dengan dia ini sudah terlampau sangat-sangat berat ya, sangat-sangat apa parah banget masalahnya. Sehingga sebaiknya kamu sih lari gitu ya, sebaiknya kamu pergi ya agar situasinya itu tidak selalu menyakitimu gitu loh. Agar situasinya itu tidak selalu terulang gitu terus loh ya. Dia dia tahu dia salah, tapi yang disalahin selalu kamu gitu ya. Dia nggak pernah mau merasa bersalah. Terus itu juga udah tahu dia selingkuh, tapi malah kamu yang dicuekin, dimarah-marah sama dia, diabaikan sama dia, ya. Jadi it's okay gitu loh. Kalau misalkan kamu memilih untuk move dari dia, ya pergi dari dia. Dan gini, sebelum kalian move ya, sebelum kalian move on, sebaiknya ini dibicarakan karena di sini ada Ace of Swords ya. Dibicarakan dengan jelas bahwa kamu ingin mengakhiri hubungan ini atau ingin lanjut dengan hubungan ini. Intinya di sini adalah komunikasi, coba untuk diperjelas. Komunikasi untuk dilakukan ya. Karena kalau aku lihat di sini, secara intelektual ya, kalian itu sama-sama saling memikat, gitu ya. Atau mungkin dia ini paling seneng kalau misalkan mendengarkan kamu menceloteh apa sih, ngomong ya. Kenapa dia senang ngedengar kamu ngomong? Karena menurut dia isi omongan kamu itu apa ya, berkualitas. Apa ya, kamu itu intelligence, kamu itu cerdas, kamu itu pintar mengelola kalimat gitu ya. Kamu pintar mengelola isi pembicaraan. Sehingga aku lihat di sini dia paling senang kalau ngedengerin kamu ngomong gitu ya. Jadi kalau aku lihat ini waktunya bagimu untuk cobalah bicarakan keluh kesahmu. Kalau memang kamu ingin move on dari dia, bicarakan agar situasinya tidak akan terulang lagi gitu. Kan kalau aku lihat di sini hubungan kalian selalu on off ya, itu karena tidak pernah dibicarakan. Kalau memang sekarang kamu sudah niat banget untuk pergi dari dia, maka bicarakan bahwa kamu tidak mau lagi menjalin hubungan dengan dia. Ya, jangan jangan tiba-tiba menghilang. Takutnya
nanti di kemudian hari, entah sekian lama kalian sudah tidak ada komunikasi, tahu-tahu kamu ketika sudah move on, sudah tidak ingat dia lagi, kamu mungkin sudah punya pasangan, tahu-tahu dia datang dan mengganggu hubunganmu, gitu ya, mengganggu hidupmu lagi. Akhirnya hidupmu berantakan lagi karena sedari awal tidak ada pembicaraan tentang kejelasan hubungan ini, gitu ya. Mau kamu bertahan dengan orang ini ataupun kamu mau move on dari orang ini, cobalah untuk diselesaikan, bicarakan dan selesaikan, gitu ya. Terus cobalah untuk berbicara dengan perhatian ya, hmm, apa ya, dengan jujur dan terbuka gitu ya. Memang memang akan beresiko sih ya. Kalau aku lihat memang karena gini, mungkin kamu orangnya juga keras kepala, dia juga punya prinsip sendiri, akhirnya dia keras kepala juga. Jadi aku lihat memang akan ada potensi ketika nanti kalian, oh ya, jika kalian nanti benar-benar berkomunikasi tentang masalah kalian, tentang kejelasan hubungan ini mau kemana gitu ya, eh, ada potensi kalian akan ada pertengkaran. Ya, tapi it's okay, nggak apa-apa. Daripada ke depannya hidupmu akan selalu diganggu jika kamu misalnya memang mau move on. Kalau misalkan kamu tidak mau move on, takutnya situasinya akan berulang jika kamu tidak membicarakannya dengan dia. Mungkin dia akan terus-terusan selingkuh, mungkin dia akan terus-terusan berbohong, karena dia menganggap kamu bahwa apa yang dia lakukan selama ini kamu fine-fine aja, kamu nerima-nerima aja dengan kelakuan dia yang seperti ini, kayak gitu loh. Ayo coba bicara dengan jujur dan terbuka, nyatakan apa yang kamu suka dan tidak suka, seperti itu ya. Buat ini jadi jelas, gitu loh, ya. Kalau aku rasa sih orang ini ya, hari ini tuh ngerasa dia malu banget, merasa bersalah banget sama kamu, menyesali banget atas tindakan-tindakan dia selama ini yang ngebohongin kamu, mengkhianati kamu, berselingkuh ya, ya manipulatif, banyaklah ya yang dia lakukan di sini. Jujur dia malu banget sama kamu, dia menyesal banget. Kenapa sih dia dulu seperti itu ya? Kenapa sih dulu dia sampai-sampai nyelingkuhin kamu, ngebohongin kamu? Mengkhianati kamu, ya, bermain rahasia dengan kamu. Akhirnya gini, keadaannya dia mencintai kamu, tapi kamunya justru malah ingin pergi, ingin move on. Akhirnya dia tidak bisa mempertahankan hubungan ini, gitu loh. Seolah-olah kayak dia kayak udah nggak berdaya lagi untuk mempertahankan kamu tetap di sisi dia. Nah, aku lihat di sini ada rasa bersalah dia karena dia dulu pernah menyia-nyiakan kamu. Ya, bahkan sampai kamu tuh tahu semua kebohongan dia, apa perselingkuhan-perselingkuhan dia dengan siapa aja gitu ya. Apa kebohongan-kebohongan dia. Intinya di sini semua kebohongan dia, perselingkuhan, apapun yang dia tutup-tutupi dari kamu itu sudah terekspos, sudah ketahuan olehmu. Nah, itu yang udah ngebuat dia itu kayak makin apa ya, makin insecure, makin kayak nggak berharga diri dia gitu ya di mata kamu. Dia kayak memandang kamu itu udah memandang dia rendah gitu loh akibat dari tindakan dia di masa lalu terhadap kamu, kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia malu banget sama kamu. Oke, okay? Aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Libra. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Dan untuk apa namanya ini? Inisial nama ya. Inisial nama ada G, B, I, apa ini? W ya. W. W, T, U, H, D, E, S, R, O. Bisa inisial nama lengkap atau apa namanya tuh?
panggilan ya, nama panggilan boleh juga. Inisial mau 1 huruf, 2 huruf juga it's okay, nggak masalah. Atau mungkin kalau misalkan tidak ada, tapi ceritanya ya sama dengan keadaan kalian ya nggak apa-apa ya. Berarti ini memang energi kalian. Berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.